Oke, teman Jakarta, kita kembali lagi di Perfect Numbers dan tadi ada jawaban yang terputus sebetulnya yang ingin dijawab oleh Akbar untuk Pak Santoso dengan umur 50 tahun. Bagaimana investasi yang lebih tepat? Apakah tadi ke pasar modal, emas, atau tadi sudah disebutkan asuransi ya, unit link. Ya. Tadi Akbar tidak terlalu menyarankan dengan umur 50 ini untuk masuk asuransi karena memang Akbar lu di episode-episode awal sempat sampaikan bahwa kalau bisa asuransi itu selagi kita muda ya, Bang? Ya, lagi muda. Gitu. Karena dengan usia Pak Santoso tadi 50 tahun, dia pasti preminya mahal. Nah, justru yang diperlukan Pak Santoso nanti adalah asuransi. Dia butuh asuransi, tapi asuransinya beda. Ya, asuransinya yang mengcover yang istilahnya disebut dengan penyakit kritis, Pak. Ya, nah penyakit kritis ini penyakit-penyakit kayak misalnya jantung, darah tinggi, diabetes, kanker dan lain sebagainya. Ya, itu lebih dengan usia Bapak yang sekian ini lebih dibutuhkan dibandingkan asuransi investasi unit link. Investasinya kemana? Masuk reksadana aja atau masuk ke pasar modal, nggak masalah. Oke, kalau di unit link sendiri pembayaran preminya fleksibel nggak? Nah, pembayaran premi cukup fleksibel. Jadi mereka ada beberapa macam teknik ya pembayaran premi. Ada yang tahunan, ada yang kemudian per 6 bulan, per 3 bulan, bahkan yang bulanan pun ada. Otomatis kalau kita bayar langsung sekaligus tahun, biasanya premi lebih murah. Oke. Ya. Menarik ya, tadi waktu Akbar di sesi awal sempat katakan bahwa untuk yang unit link ini karena begitu banyak yang harus dilakukan untuk bisa menjual produk ini, juga biaya-biaya banyak, ini menyebabkan preminya itu juga tinggi. Apakah yang dimaksud Akbar artinya konsumen, artinya menanggung lebih banyak cost yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh perusahaan penjual unit link. Dengan arti kata sebetulnya memang benar-benar marginnya jadi tinggal dikit buat kita. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Cuma memang agak sulit ya untuk mengupas dalamnya unit link cost-nya berapa, karena itu kan lagi rahasia perusahaan. Tapi tadi itu unit link ini melibatkan beberapa pihak, nggak hanya perusahaan asuransi tapi juga perusahaan pengelola investasi. Nah, masing-masing kan akan mengeluarkan biaya-biaya di dalam unit link ini ya. Biaya-biaya pengelolaan dana, biaya-biaya custody, kan mereka pakai bank custodian pasti kan. Itu juga bayar. Itu juga bayar, ya kan. Kemudian biaya agentnya itu macam-macam, biaya komisinya, biaya kalau kita bayarin agent jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Masuk itu ya. Masuk, kemudian masuk karena ada rewardnya untuk kemudian macam-macam. Gitu. Nah, itu menyebabkan nanti preminya mahal dan juga investmentnya tidak terlalu besar mungkin. Tapi sisi ataupun kekuatan ataupun konten asuransinya tetap ada ya? Tetap ada. Kalau bisa pilih kan? Ya, oke. Kita buka lagi penelpon untuk malam hari ini, teman Jakarta. Oke, selamat malam. Selamat malam, Mas. Nah, ini yang saya tunggu. Selamat malam, Mbak. Dengan Mbak siapa? Dari Ibu Farah. Farah. Ini Farah. Ibu Farah ya? Iya. Oke, di mana Bu Farah? Di Bekasi. Iya, silakan pertanyaannya Bu Farah dari Bekasi. Iya. Selamat malam, Mas Aidil. Selamat malam. Iya. Ini saya mau nanya, penghasilan suami saya lebih kurang 4 juta. Terus anak saya 3. Iya. Yang besar udah kuliah, yang 2 itu masih SMP sama SD. Oke. Iya. Terus gimana caranya bisa menyisihkan uang dari gaji suami saya itu gitu loh. Iya. Ibu Farah sendiri ikut bekerja atau hanya suami ini Bu yang Suami. Suami saja ya? Iya. Baik. Pengeluaran bulanan berapa Bu kira-kira Bu? Pengeluarannya lebih kurang 3 juta. 3 juta. Oke. Kita jawab dulu Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Farah. Terima kasih Bu. Ya. Wah, lembut sekali suaranya. Itu ibu yang baik seperti itu. Yang baik. Yang menjaga juga anak pada saat anak ujian. Ujian. Kalau anak lagi syuting pergi sendiri, kayak kita anak berdua udah besar kan, nggak usah dijagain terus. Oke, Ibu Farah ini ada kelebihan 1 juta, berarti Ibu sebenarnya bisa menyisihkan dana. Cuma mungkin selama ini caranya gimana? Mungkin selama ini karena ada uang nganggur, kepake lah, jajan lah, ini itu. Caranya nggak gampang Bu. Biasanya kalau saya sarankan punya 2 rekening, satu rekening gaji, kemudian satu lagi rekening investasi. Jadi pada saat suami terima uang 4 juta, langsung tarik 1 jutanya keluar. Nah, 1 jutanya ini apakah akan diinvestasikan atau ditabung atau disimpan, nanti tergantung. Kalau ibu sudah punya tabungan cukup besar, waktu itu Charles pernah bahas tentang dana darurat ya, antara 1 sampai 3 bulan minimum kebutuhan pengeluaran bulanan. Kalau dari cadangan sebesar itu, berarti 1 juta bisa langsung semua masuk ke investasi. Nah, investasinya mana aja? Bisa macam-macam Bu. Kita udah bicarakan masalah emas waktu itu ya. Kemudian bisa di pasar modal. Pasar modal itu bisa saham,
bisa obligasi, kemudian ada ORI, ya, obligasi retail Indonesia, kemudian bisa reksadana, nanti kita akan bahas terpisah tentang reksadana, di mana itu Ibu bisa langsung seperti investasi di saham atau obligasi, tapi ini dikumpulkan rame-rame. Mas boleh nggak Bar? Mas boleh, bisa juga gitu ya. Jadi seperti itu, 1 juta tadi langsung diinvestasikan, itu aja. Nah tuh Bu, jadi kalau ada gaji dari suami langsung diambil, jadi supaya juga selain aman untuk dana darurat, supaya suami nggak kalau lihat barang-barang menarik lain tergoda untuk beli kan. Nah itu suami juga harus dikekang tuh. Suami-suami mari mengekang diri ya. Oke, jadilah suami yang baik, terutama untuk ibu-ibu yang selalu memperhatikan anaknya pada saat ujian. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah produk unit link yang berbasis US dollar itu jauh lebih stabil dibandingkan yang berbasis rupiah? Waduh, ini dibilang stabil nggak stabil relatif ya Les ya, karena gini, kalau US dollar itu di Indonesia kan produk investasinya nggak ada, ya, kecuali kita obligasi negara dalam US dollar. Di luar dari itu biasanya kalau kita investasi US dollar, kemudian masuk unit link, US dollar diapakan? Didepositoin, deposito dolar. Atau kalau misalnya ada yang berani perusahaan asuransi agak sedikit nekat, dikonvert dalam rupiah, rupiahnya baru diinvestasikan ke pasar modal. Jadi kalau dibilang relatif stabil, mungkin iya. Karena kenapa? Karena dia masuk ke deposito dolar. Dan dibandingin kita masuk ke pasar modal ya otomatis lah. Ya, sering nih kadang-kadang yang menjual asuransi ke saya juga mengiming-imingi, Pak Charles udah naikin aja nih kalau nanti unit link ini bisa di top up. Ya, gitu. Dan itu yang bedanya dengan kalau misalnya asuransi biasa. Karena sekali kita insured, kita bayar preminya selesai kan gitu. Nah, ini top up itu sebetulnya apa sih Bar, dan bagaimana kok bisa se-fleksibel itu mereka merubah-rubah top up itu? Sebenarnya gini, top up itu adalah kita mau nambah investasi di atas premi yang udah kita bayarkan. Ya, jadi ya sebenarnya hitungannya, kalau saya bilang dia ada keranjang investasinya, ya kan? Preminya misalnya berapa? 10 juta. Kalau gue mau masukin 30 juta gimana? Ya yang 20 juta itu top up istilahnya. Nah itu yang dimasukkan seluruhnya ke dalam keranjang investasi. Tahan dulu Bar, karena kalau tadi udah top up, sekarang kita top down dulu. Karena top down kita mau lihat iklan, jangan kemana-mana teman Jakarta, karena kita masih akan membahas bagaimana caranya berinvestasi, terutama dengan paket investasi di asuransi yang sering kita sebut dengan unit link. Tetap bersama dengan kita. Iya, teman Jakarta, kembali lagi di Perfect Numbers. Teman Jakarta tahu nggak kenapa kaki saya di sini berada di sini jarang kan? Biasanya posisinya nggak begini. Ini karena karena mau ganti kaki aja. Oke, sekarang jangan ketawa dong. Ini serius. Akbar juga ketawa, gimana sih? Perfect Numbers. Halo. Oke, Bar. Sekarang kalau produk unit link ini merupakan produk turunan dari asuransi ya. Apakah perlindungan yang kita dapatkan itu sama besarnya dengan kalau kita ambil asuransi aja, nggak pakai unit link? Nah ini dia masuk ke daerah-daerah yang agak berbahaya. Ya, jadi beberapa episode sebelumnya kan selalu gue bilang ya, buat teman Jakarta juga. Jadi unit link ini sebenarnya kalau kita umpamakan nih, lo sakit batuk ya, sakit batuk, lo pilih minum obat batuk atau minum obat batuk, ada obat panas, ada obat pilek, ada obat panu, obat kurap, obat mana? Banyak banget. Nah, ya kan? Obat batuk aja. Obat batuk aja kan? Orang sakit batuk gimana sih? Iya. Nah, unit link itu seperti itu. Jadi unit link itu memberikan kemudahan, convenience ya, bahwa dengan kita hanya pakai satu produk, kita mendapatkan banyak, ada investasinya, ada asuransi. Otomatis tingkat keampuhannya keampuhannya dibandingkan kalau kita membeli produk langsung itu lebih ampuh produk langsung. Jadi kalau tanyaan tadi adalah asuransinya akan sama nggak? Asuransinya kalau kita pilihnya banyak ke investasi nggak akan sama, akan lebih kecil asuransinya. Pasti. Oh berarti itu menjawab juga, berarti semakin kecil proteksinya. Sebenarnya mestinya bisa jatuh, tapi bisa kecil. Ya sudah, kan dengan begitu sebetulnya ini kan alokasi dana. Ya jelas kalau memang namanya alokasi dana pasti ada yang kurangi gitu ya. Oke, sudah ada yang begini-begini. Kalau telepon sekarang nggak begini-begini. Ya, halo, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Dengan Pak siapa? Dengan Reza. Oh, dengan Mas Reza. Mas Reza di mana, Mas? Di Bekasi. Di Bekasi. Oke, Mas Reza pertanyaannya? Sebetulnya ada 3 pertanyaan, cuman katanya
Oke. Oke. Yang pertama itu benar nggak sih Mas dengan Mas Akbar ya? Ya. Benar nggak kalau kita kan, saya juga investasi dua kebetulan di jenis apa, di asuransi dengan nama asuransi beda. Satunya dengan model sekaligus, satunya model dengan model apa namanya, saya bayar per bulan. Oke. Nah terus untuk benar nggak sih kalau di Equity Plus ini pokok kita, maksud kita uang kita yang saya masuk sekaligus nih, uang kita di cover tapi yang nggak dijamin oleh investasinya. Tidak di apa? Yang tidak dijamin, maksudnya kan perkembangan nilai investasi kita yang nggak dijamin. Terus yang kedua, kalau untuk yang per bulan ini, kebetulan beberapa bulan ini saya tidak dikirimin oleh itu agensinya itu print out dari statement, nggak dikirimin itu per bulan gitu. Ini sudah masuk, jadi saya bingung. Jadi saya pernah dua bulan tidak bayar segala macam, itu saya hubungin ini karena saya kan merasa itu saya belum dikirimin transaksi print out itu seperti itu gitu. Jadi sebaiknya saya gimana, saya terusin itu, tapi kalau saya tidak terusin kan pasti kan akan itu saya gitu. Ya, kita tangkap Mas. Oke. Terima kasih Mas Reza. Selamat malam. Oke. Ya, tadi maksudnya investment statementnya kali ya nggak dikirim gitu. Oke, yang pertama Pak. Yang pertama tidak dijamin. Nah ini salah satu juga kenapa gue agak sedikit kalau unit link itu agak geram ya. Orang berpikir, nah ini teman Jakarta, tolong ya masyarakat ya, teman Jakarta semua berpikiran bahwa kalau saya invest di unit link itu dijamin. Kenapa? Karena asuransi jiwa, asuransi jiwa menjaminkan. Itu salah, ya salah lagi, ulang lagi. Karena kenapa? Yang dijamin itu hanya kematian. Jadi kalau kita meninggal dunia, uang pertanggungan kematiannya dibayar. Nah, terus investasinya gimana? Ya namanya produk investasi. Maka ada dua keranjang. Keranjang investasi tidak akan dijamin karena dia masuk ke produk investasi sama seperti teman-teman Jakarta masuk ke reksadana atau ke pasar modal. Ya. Nah, otomatis nanti dia ada beberapa jenis investasi yang konservatif, moderat, agresif, gitu ya. Nah, itu satu. Kedua, statement nggak dikirim udah 2 bulan. Kalau statement 2 bulan tidak dikirim, kemudian Mas Reza tadi tidak bayar premi, ada kemungkinan asuransinya lapse. Lapse artinya mati. Nah, tapi mati itu bukan langsung mati total. Biasanya kita dikasih waktu 1-3 bulan tergantung perusahaan asuransinya untuk istilahnya kita bayar lagi. Namanya reinstate ya asuransi. Tapi kalau unit linknya sudah cukup lama, investasi sudah cukup lama, itu biasanya ada fasilitas. Fasilitasnya apa? Pada saat kita punya terkumpul uang di keranjang investasi ya Mas ya, keranjang investasi tadi bisa dipakai untuk bayar premi. Nah itu salah satu mungkin kelebihannya unit link. Semua perusahaan asuransi begitu? Rata-rata seperti itu. Jadi kita bisa di cover ya kalau kita terlambat untuk bayar premi berikutnya. Ya, kayaknya sudah ada caller lagi untuk masuk. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa Mas? Dengan Yudi Pak di Bekasi. Di Bekasi. Kayaknya banyak nih di Bekasi malam hari ini. Silakan Mas Didi. Yudi Pak. Ya. Oke. Pertanyaan saya sekarang kan pilihan perusahaan yang jual unit link kan banyak tuh ya. Ya. Boleh tahu nggak sih tipsnya cari perusahaan yang oke, yang investasinya bagus, terus juga proteksinya juga dijamin pasti dibayar gitu kan suatu saat kalau ada klaim. Ya. Kemudian berikutnya seberapa penting ya soal asuransi jiwa dimiliki oleh sebuah kepala keluarga khususnya atau seluruh keluarga pada umumnya gitu. Oke. Itu saja Mas. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Didi di Bekasi. Kayaknya laki semua banyak banget nih asuransi. Karena asuransi kan, Iya. laki-laki kan semua harus tanggung jawab. Oke, Mas Didi ya di Bekasi. Karena ada dua produk di dalam unit link ini, satu asuransi atau investasi, kita mesti lihat. Kalau dari sisi proteksinya, asuransinya, cari perusahaan yang memang dari sisi laporan keuangannya dia profit atau untung 3 tahun berturut-turut. Nah itu biasanya klaim perusahaan yang kategorinya cukup sehat. Kemudian kalau di bank itu ada istilahnya CAR, Capital Adequacy Ratio. Kalau di asuransi ada namanya RBC. Ya, RBC yang namanya risk based capital. Sama seperti di bank itu namanya CAR. Nah, kalau risk based capitalnya lumayan cukup besar, tapi tidak terlalu besar, itu termasuk kategori perusahaan asuransi yang sehat. Ya. Kemudian lihat juga minta referensi sama teman-teman tentang apakah nanti dibayar atau tidak. Dan biasanya perusahaan asuransi yang proses medicalnya agak sulit, ya agak tight lah ya. Itu biasanya dalam hal pembayaran premi
relatif lebih mudah lah. Oke. Nah, investasinya gimana? Nah, investasi lihat si perusahaan tadi dia berinvestasi dengan, kan namanya investasi, berarti ada yang ngelola namanya manajer investasi. Nah, manajer investasi kita harus lihat track recordnya, gitu loh ya. Mas Didi harus lihat track recordnya selama ini dia agresif atau moderat ya, karena investasi tadi bisa dikelola in-house di dalam perusahaan asuransi tadi sendiri. Dia punya perusahaan manajer investasi, ada sebagian yang seperti itu, ada yang dia sub ke perusahaan manajer investasi yang lain, seperti halnya dia kelola reksadana. Nah, kalau seperti itu kita bandingin sama reksadana. Kedua, asuransi jiwa seberapa penting? Waduh, kepala keluarga penting, harus punya asuransi jiwa ya. Bukan belum tentu jiwa sama investasi, tapi kalau jiwanya harus. Karena kenapa? Kalau kita meninggal dunia, anak istri kita ada sejumlah dana. Oke. Hidup. Mas Didi di Bekasi dan semua teman-teman yang lain, mudah-mudahan semuanya jelas, clear. Ya. Dan kenapa kaki kiri di atas kaki kanan? Coba. Karena pegel. Bukan, karena kita harus break. Kita harus segera menyaksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi masih di Perfect Numbers Unit Link Investment. Ya.